Selamat bergabung dalam acara Free Life Coaching edisi perdana 1 Oktober 2022. Salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Nanti mau ditayangkan ke YouTube gitu. Jadi selamat malam, selamat bergabung, salam sehat, salam sukses untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Ini sambil saya klik-klik yang masih baru join ya. Jadi saya sambil kasih pengantar dulu. Tujuan acara ini, kalau misalnya nanti banyak peminatnya, akan tetap rutin setiap Sabtu. Jamnya sama 19.30 setengah 8 malam. Jadi sih sebenarnya tujuannya sih sebenarnya untuk yang utamanya itu adalah untuk membantu teman-teman yang perlu coaching. Nanti coaching saya perjelas dulu. Coaching ini saya pakai istilah coaching karena ya memang lagi ya tren dengan istilah coaching saja. Tetapi di kelas ini nanti saya akan jelaskan lebih jauh bahwa batasannya bukan di coachingnya, walaupun kita meminjam istilah coaching. Jadi yang membuat saya akhirnya membuka acara ini gitu ya, sebenarnya untuk yang non alumni, walaupun sebenarnya misalnya yang bergabung juga banyak yang alumni nih ya, baik yang Grafo maupun yang kelas yang lain. Jadi banyak di antara teman-teman di luar sana yang pengen konsultasi, begitu japri, tanya investasinya. Bagi beberapa teman itu juga angkanya cukup tinggi lah ya, sehingga mundur teratur, penuh dengan keramahan, kebaikan hati, suka menolong dan suka menabung gitu, karena alasan investasinya. Ya, saya sendiri menentukan investasi itu memang sesuai dengan dengan angka pasar lah ya, dan sesuai dengan keilmuan, nilai profesional yang berlaku lah di pasar, kayak gitu ya. Jadi supaya supportnya juga sesuai gitu. Tetapi untuk kelas yang ini pun, acara kita ini pun memang diberikan free ya, untuk bisa mensupport teman-teman yang membutuhkan kita katakan bahasanya diskusi dulu lah ya, diskusi untuk kondisi yang dihadapi di hidup. Yes, kembali. Welcome back, Mas Yos. Iya. Ya, ini sebenarnya beberapa 2-3 bulan terakhir sih udah sinyalnya sudah bagus, cuman hari Minggu kemarin PLN sempat terputus, ini mulai suka tiba-tiba drop lagi. Nanti kalau tiba-tiba drop, teman-teman tungguin aja, paling dia 1-2 menit nyambung lagi sih. Ya, mohon kesabarannya aja. Jadi saya sambung lagi. Jadi untuk memberikan support kepada teman-teman ya benar-benar free gitu ya. Nah, kalau ditanyakan mungkin juga loh, kan misalnya mau coaching, mau konseling pun gitu ya, atau hal-hal yang lain kok grup gitu ya. Nah, awalnya kan ini kan memang juga kita belum punya pedoman untuk membantu mengelola acara ini. Saya juga nggak tahu minatnya teman-teman nanti juga seberapa banyak, walaupun saya sebenarnya terpikir kalau namanya mau kita konsultasi ya, bentuknya mau nanti coaching atau konseling atau yang lain-lain, itu kan sebenarnya lebih efektif one on one gitu ya. Tapi di awal kan kita belum tahu seberapa banyak yang berminat untuk diskusi kehidupannya masing-masing.
Nah, memang seperti yang saya sampaikan baik di grup gitu ya, di grupnya Telegram, saya bilang bahwa saya siapkan slot bagi yang memang berminat untuk one on one gitu ya. Nanti saya sediakan untuk di hari Minggu. Jadi hari Minggu itu benar-benar pada waktu Zoom itu benar-benar hanya satu persatu gitu ya. Jadi bukan grup seperti ini. Kalau untuk yang grup ini yang bisa langsung kita bahas secara lebih singkat ya, kita akan bahas dari persoalan yang disampaikan ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya begitu. Jadi untuk pedoman untuk acara ini maupun untuk yang besok nanti sambil berjalan kita akan bicarakan gitu ya. Karena kalau untuk coaching pun misalnya satu persatu waktunya kan tetap sebenarnya kalau kita mengikuti dari panduan coachingnya itu kan satu sesi biasanya berlaku kurang lebih 1 sampai 1,5 jam untuk per orangnya gitu ya. Dan itu untuk setiap case itu tergantung dari kondisinya, apakah mudah atau memang kompleks gitu ya. Sehingga kalau secara pedoman keilmuannya sendiri, coaching itu kan bisa berlaku antara 3 sesi sampai 9 sampai 12 sesi sebenarnya kalau secara profesionalnya begitu. Kalau ada kontrak profesional bisa disepakati di awal nih, kalau lihat dari kasusnya ini kira-kira akan kita sepakati diselesaikan dalam waktu berapa sesi gitu kan, sesuai dengan kesepakatan gitu. Nah, itu yang berlaku. Tapi kalau kalau yang support yang free ini kan kita lihat kondisi dari masing-masing dan persoalannya seperti apa, nanti kita akan lihat ke depannya lah ya gitu. Nah, kalau yang untuk alumni saya belum tahu kebutuhannya alumni untuk yang acara coaching ini kebutuhannya seperti apa, itu nanti monggo. Untuk hari ini karena perdana yang punya waktu, saya sih kasih waktu sampai kurang lebih jam 10 ya untuk hari ini, untuk kalau misalnya ada yang perlu dibahas, baik misalnya persoalan atau mungkin saya nggak tahu apakah kalau dari alumni atau ada yang bertanya tentang materi kelasnya atau tidak gitu ya. Nah, sebelum saya ke teman-teman, saya ada hal yang mesti kita sepakati dulu. Saya share dulu untuk yang tadi saya sampaikan tentang mengenai fondasi dari acara kita gitu. Oke. Yang pertama yang kita sepakati bahwa semua yang kita diskusikan di acara baik yang hari Sabtu maupun yang hari Minggu ini adalah berbasis sains ya. Jadi saya pastikan semua yang saya sampaikan itu berbasisnya sains, tidak ada yang bersentuhan dengan agama, utamanya untuk mempertentangkan baik antar agama itu sendiri maupun mempertentangkan antara agama dengan sains gitu ya. Kita sepakati bahwa agama, spiritualitas, religius itu menjadi ranah privatnya masing-masing ya. Kita seminim mungkin kalau tidak ada kepentingannya dari sudut sains, maka kita tidak akan bersentuhan dengan dengan agama. Apapun yang teman-teman yakini masing-masing itu sudah menjadi hak prerogatif masing-masing. Ya, ini menjadi kesepakatan pertama gitu. Nah, berikutnya, nah ini yang perlu kita sepakati. Mungkin sebagian teman-teman mungkin ada yang sudah juga ada yang coach juga yang sudah melalui pelatihan coaching gitu ya. Coaching yang dimaksud yang di belakangan ini adalah yang
kurang lebih berfondasi pada International Coaching Federation, gitu ya. Agak berbeda dengan istilah coaching di zaman sebelumnya. Kalau saya katakan sebelumnya zaman ICF itu, coaching dan counseling itu lebih banyak berbasis kepada pendekatan psikologis. Nah, mengikatkan lagi Pak untuk teman-teman yang mungkin sudah mengetahui tentang metode coaching yang dimaksud dengan konsepnya ICF atau International Coaching Federation, sebenarnya bahwa support kepada klien atau support orang-orang yang membutuhkan bantuan itu dikenal secara utamanya ada beberapa istilah: counseling, training, mentoring, dan consulting. Nah, perbedaannya apa gitu kan? Sebelum kita masuk dengan coaching, dan apa sih yang menjadi kesepakatan acara kita baik yang di hari Sabtu dan hari Minggu, dan ini menjadi pilihannya teman-teman gitu ya. Nah, kalau konseling ini adalah sesuatu yang dibutuhkan dari teman-teman yang supportnya itu bersifat persoalan psikologis ya. Jadi kalau kondisi persoalan yang dialami itu adalah ranahnya kondisi psikologi, gangguan psikologi, kondisi mental gitu ya. Itu kita akan bicaranya adalah konseling gitu ya. Yang melakukan itu sebenarnya adalah konselor atau mereka yang basis keilmuannya dari psikologi atau psikiatri, psikolog atau psikiater ya. Nah, training itu adalah kalau teman-teman ya atau klien itu membutuhkan support dalam hal adanya peningkatan skill ya. Entah itu dikenalnya sebagai hard skill atau soft skill, maka masuknya di training kalau itu adalah kebutuhannya soal keterampilan atau skill gitu ya. Nah, kalau supportnya itu di area pengalaman suatu bidang, bimbingan dari seorang yang sudah punya expertise yang sudah cukup gitu ya. Nah, itu namanya prosesnya mentoring ya. Consulting itu sebenarnya support yang utamanya itu adalah terkait dengan sistem perusahaan, misalnya sistem yang umum ya, misalnya sistem HRD, sistem marketing gitu ya. Nah, itu biasanya disupportnya melalui proses consulting gitu ya. Nah, coaching itu sebenarnya ada apa namanya benang merah di antara keempat support itu, tapi coaching sifatnya itu sebenarnya utamanya adalah pertama itu adalah persoalan motivasi ya, motivasi di dalam aktivitas seseorang itu sebenarnya itu disupport dengan coaching, dan supportnya itu adalah melalui proses tanya oleh coach kepada coachingnya. Ini yang kita mesti sepakati dulu teman-teman ya. Nah, tetapi gini, jadi kalau misalnya seandainya kalau di dalam proses tanya jawab dan diskusi coaching ini ternyata persoalannya adalah persoalan gangguan misalnya psikologis atau perilaku, maka yang harus dilakukan adalah konseling. Dan apakah kalau misalnya coachingnya si coachnya ini bukan seorang konselor, bukan seorang psikolog, bukan seorang psikiater, dia harus mengirim ke profesi yang terkait. Nah, demikian juga kalau misalnya ternyata kebutuhannya adalah kebutuhan training, ya dia maka harus dikirim ke trainer atau pelatihan yang sesuai. Demikian juga dengan yang lain ya, kalau misalnya soal kebutuhannya itu adalah bimbingan, pengaraman gitu ya. Nah, itu mesti dicarikan mentornya. Demikian juga kalau misalnya persoalannya itu ada persoalan sistem, maka dikirimnya ke konsultan sistem gitu. Tetapi untuk acara ini teman-teman tidak saya batasi, karena kalau di luar kontrak profesional kan memang coach itu hanya menemukan saja sebenarnya apakah memang ada persoalan yang perlu diselesaikan dengan metode coaching ya. Itu yang disepakati. Tapi untuk acara kita
nanti kalau ternyata misalnya saya melihat atau dari teman-teman sendiri merasa bahwa butuhnya lebih di area mana, maka tetap akan saya support di area yang memang menjadi pengetahuan saya lah minimal. Ya. Jadi itu kurang lebih pengantar untuk acara ini dulu. Saya tahu mungkin teman-teman sudah membawa mungkin masing-masing apa yang ingin didiskusikan di acara malam ini, tapi ada yang bertanya nggak tentang kesepakatan mengenai coachingnya dulu nih, acara coachingnya. Silakan kalau ada. Karena nanti kalau acara ini berlanjut, jadi semua peserta untuk yang berikutnya, Sabtu-Sabtu berikutnya itu perlu menonton dulu pengantar untuk acara perdana ini supaya apa yang dimaksud itu bisa disepakati. Gitu. Silakan untuk pedoman acaranya ada yang bertanya nggak? Saya sambil membaca kalau ada isi chat dulu ya. Monggo teman-teman. Dari Ibu Aisyah Farina, mohon maaf belum bisa buka kamera, jaringan kurang baik. Ya nggak apa-apa, gitu. Supaya bisa lebih lancar, mau kameranya off pun boleh. Nah untuk yang sekalian juga kalau untuk yang yang minggu nanti kalau misalnya berjodoh untuk coaching one on one itu juga silakan dipilih apakah persoalannya memang sesuatu yang konfidensial atau privat sehingga kamera terserah mau dimatikan dan identitas itu boleh masalah tidak ditampilkan karena diskusi kita akan saya tayangkan di YouTube. Pertimbangannya apa? Supaya nanti di luar sana juga mereka juga bisa menonton, mungkin mengambil apa-apa yang kita diskusi. Jadi kadang-kadang kan dari diskusi kita, dari kehidupan yang kita bicarakan bisa menjadi mungkin juga minimal sudut pandang bagi orang lain, ya syukur-syukur juga solusi buat orang lain juga. Tujuannya seperti itu. Sampai di sini ada komentar dulu teman-teman, monggo. Ada kehidupan? Aman kata Mbak Diana. Kang Dadang sepakat. Ada pertanyaan nggak? Mau lewat chat boleh, mau langsung boleh. Kita santai teman-teman, jadi tidak perlu sungkan. Jadi kita santai saja, apa yang ingin disampaikan, ya tinggal yang penting tertib saja. Monggo kalau ada. Nah, seperti yang kalau belum ada juga saya teruskan. Jadi selain dari fondasi coaching seperti yang tadi saya sampaikan, kan di pengumuman juga saya sampaikan bahwa kalau ada persoalan dari teman-teman yang ingin didiskusikan itu juga saya akan berdanya dari beberapa keilmuan. Yang pertama itu grafobisnis, yang kedua itu hipnosis dan NLP atau Neuro Linguistic Programming, yang ketiga itu ilmu peta kehidupan dan numerologi, yang keempat itu metafisik dan spiritual energy, terakhir itu human resource dan SDM. Kalau ditanya pertimbangannya apa, ya ini memang menjadi area yang menjadi kompetensi yang saya kumpulkan lah istilahnya dari pengalaman saya baik bekerja maupun menangani klien ya. Nah, teman-teman itu boleh memilih ya, seperti yang saya sampaikan, boleh memilih mau dibedanya dari perspektif yang mana, apakah grafobisnis, hipnosis, NLPK, ilmu peta kehidupan dan lain-lain, atau mau diserahkan ke saya saja. Misalnya saya tawarkan bahwa mau dilihat kurang lebih arahnya seperti apa. Yang belum akan saya lakukan adalah memberikan misalnya analisa lengkap ya. Misalnya
Mas Yos, saya mau dong tulisan tangan saya di analisa lengkap, tidak di kelas ini dulu ya, sementara tidak di kelas ini. Jadi kalaupun misalnya ingin dibedah tulisan tangannya adalah sesuai dengan kondisi atau persoalan yang sedang dialami, saya akan lihat dari tulisan tangan kira-kira yang membantu dari tulisan tangan terhadap kondisi itu apa, yang menghambat dari kondisi yang diceritakan itu apa. Ya, demikian juga dengan keilmuan yang lain, misalnya jangan jadi tidak berlaku gini, Mas Yos, saya minta dong numerologi saya dibaca lengkap. Enggak, yang saya akan lihat bahwa apa sih yang jadi persoalan yang diceritakan. Nah, kira-kira dari numerologi misalnya melihatnya apa yang perlu dioptimalkan misalnya, atau ada hambatan apa yang perlu diperhatikan. Ya, koridornya sementara itu ya, karena kalau lengkap itu satu harian bisa nggak selesai gitu. Gitu ya. Kurang lebih pengantar dari saya untuk pedoman acara dan pilihan dari keilmuan yang mau ingin dibedah itu seperti itu, gitu. Oke, giliran teman-teman dulu. Ini jadi saya cukup surprise juga, ternyata yang dari alumni baik yang Grafo maupun yang kelas yang lain juga bergabung. Ada kebutuhan apa nih? Ini ingin maksudnya cuma pengen bergabung saja atau ada kebutuhan tertentu? Sebelum saya ke yang sudah dari kemarin itu sudah antri gitu. Kalau dari Kang Dadang di chat sepakat biar solutif sifatnya ya. Jadi saya terutama akan seoptimal mungkin kira-kira sebenarnya jadi persoalan yang dihadapi teman-teman apa, kita akan mencari kalau memungkinkan solusinya gitu kan, gitu. Monggo untuk yang alumni dulu, ada yang mau sharing duluan. Soalnya saya juga surprise. Ini alumni bergabung kebutuhannya apa nih? Gitu. Ada kehidupan kah? Ada, Mas Yos. Ya, yang berarti yang absen duluan, Mbak Ira duluan. Mbak Ira di Aceh ya? Hadir. Ya, monggo Mbak Ira. Mbak Ira duluan. Ada kebutuhan apa nih? Ya, monggo. Kebutuhan apa ini? Itu Mas Yos, kan ada 5 aspek cara apa gitu, yang ada neurologi dan apa. Itu Mas Yos mau terangin satu-satu atau gimana? Karena saya nggak paham. Yang mana? Yang neurologi dan hipno. Kan dengan analisa neurologi dan hipnoterapi kan ada itu juga ya? Iya. Iya. Jadi maksudnya sebenarnya saya kurang paham. Ya. Saya kurang paham masing-masing seperti apa gitu. Oke. Ya. Jadi teman-teman, saya jawab langsung yang Mbak Ira di Aceh. Jadi support. Jadi kalau coaching itu kan seperti yang tadi saya sampaikan kan, benar-benar sebenarnya kalau teman-teman yang sudah pernah menjalani proses coaching itu kan sebenarnya peran saya sebenarnya bertanya untuk menggali sumber daya dan resource yang ada pada coachee atau klien. Sebenarnya kalau pedoman coachingnya seperti itu, tapi di kelas ini kita tidak batasin hanya sebatas metode coaching. Jadi kebutuhannya teman-teman itu bisa lebih luas ya. Nah, dan itu juga di bedanya itu metode keilmuannya macam-macam, mau grafobisnis, mau hipnosis, mau NLP, mau nanti dari ilmu peta kehidupan, numerologi gitu kan, atau mungkin ada yang misalnya metafisik gitu ya. Gitu. Bahwa gini, berangkat dari
saya menangani klien itu kan persoalan yang dihadapi itu klien macam-macam. Ada yang itu akhirnya solusinya itu melalui grafo, ada yang solusinya melalui hipnoterapi, ada yang solusinya disepakatinya itu melalui ilmu peta kehidupan dan numerologi. Ada beberapa kasus yang kasusnya benar-benar metafisik gitu ya, walaupun ada yang mengatakan bukan ilmu putih, bukan ilmu hitam, dan saya pun bukan pesulap merah, tetapi kalau ada kondisi seperti itu yang membutuhkan support dan itu sifatnya bukan gimmick, teman-teman yang dari kelasnya ajian serat jiwa tahu persis bahwa secara penamaan itu kelihatannya misalnya mistik atau metafisik, tapi semua yang yang diberikan toolsnya itu tools yang logis dan rasional. Dan saya juga di tahun ini menemukan semua tools yang saya berikan ya, yang kelihatannya misalnya metafisik, itu semua riset-risetnya sudah ada riset-riset saintifik gitu. Gitu, Mbak Ira dan teman-teman. Jadi teman-teman boleh memilih gitu. Kan ada, wah saya nggak percaya grafo, saya nggak percaya metafisik, boleh nggak persoalan saya kira-kira kalau dilihat dari misalnya kacamata HRD misalnya, kalau itu berkaitan dengan karir gitu kan, oh ternyata kalau misalnya kondisinya misalnya itu ternyata menurut saya menawarkan misalnya solusinya sebaiknya ini dilakukan dengan metode hipnoterapi misalnya gitu. Nah caranya saya akan berikan sepraktis mungkin. Nah teman-teman idealnya sih mempraktekkan gitu, kira-kira solusinya membawa hasil atau tidak, maksudnya begitu Mbak Ira gitu. Iya siap Mas Yos. Jadi ya. Ditunggu nih mau diapain? Ditunggu mau diapain? Saya nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau nanti, jadi misalnya dari teman-teman peserta memang ada persoalan yang mau bisa diceritakan terbuka, persoalannya apa gitu ya. Nah kan dia kan cerita, dia kan sharing persoalan hidupnya, bisnisnya atau apapun lah gitu ya. Dia akan cerita. Nah saya akan tanggapi, teman-teman yang lain juga mau sharing juga boleh gitu. Nah, kira-kira saya akan lihat dari persoalan itu, nah dengan mungkin misalnya teknik coaching misalnya, bertanya dulu apa sih misalnya yang sudah dilakukan, atau kira-kira nanti menurut dia perlu support dari Ari yang seperti apa gitu. Ini pengantarnya dulu. Kita kan belum lihat contoh konkret dari yang akan dibawa teman-teman gitu. Jadi nanti tergantung dari persoalan konkretnya teman-teman apa, nanti kita akan bahas. Kalau nanti yang seperti saya sampaikan, mungkin ada beberapa yang sudah bertanya di Telegram tentang yang one on one, yang kira-kira itu perlu dibahasnya lebih dalam, lebih panjang karena perlu cerita yang lebih lengkap, saya akan arahkan ke yang hari Minggu yang one on one gitu ya Mbak Ira, teman-teman. Jadi kita tunggu contoh konkretnya dulu gitu. Ada di komen tuh Mas Yos. Ya. Di komentar ada yang bertanya, Bu. Di chat ya. Ini kalau di chat ini, kalau yang dari saya bisa panggilnya Teh Reni gitu ya, atau Mbak Reni. Ini kan sudah masuk di persoalan konkretnya ya. Saya tampung dulu. Jadi kita sepakati dulu nih. Metode kita untuk coachingnya seperti apa, kenapa yang hari Sabtunya itu grup. Nanti kalau misalnya teman-teman sendiri menganggap perlu untuk di support one on one gitu ya, itu akan nanti kita kan di slotnya hari Minggu gitu kan gitu. Jadi kalau ini kalau saya baca dari ini di chat, lagi rintis bisnis minuman olahan lemon Mas Yos. Mau tahu menurut ilmu peta kehidupan dan numerologi metafisik bagaimana ke depannya dengan saya dan suami, ada beberapa kendala yang lagi kami hadapi. Nah, ini sudah mulai ke poin
persoalan konkretnya gitu. Ini padahal sebenarnya sebelum Tereni ini yang antri di Telegram saya yang japri di WhatsApp itu sudah ada ya gitu. Saya tampung dulu ya Reni ya gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi peserta boleh memilih ada kondisi apa, mungkin ada ya lagi mau usaha kah, atau lagi ada kondisi tertentu kah yang perlu mungkin perlu diskusi, kira-kira perlu sudut pandang baru atau memang perlu solusi gitu kan gitu, atau hanya pengen dengar paparan saja gitu ya. Ada dulu untuk yang pengantar sebelum saya komentari ke persoalan konkretnya gitu. Bu Guru, Bu Aisyah Farina, Bu Ina, kedengaran nggak? Ini juga alumni jauh dari Kalimantan. Ada kebutuhan apa? Yang dari Tereni tunggu dulu ya. Atau dari yang lain ada tanggapan dulu, monggo. Terutama yang alumni dulu nih, Kakak Diana. Ini ada kebutuhan apa nih? Kayak absen satu-satu nih kalau yang alumni. Kalau secara ini sih belum ada kebutuhan yang ini sih Mas, Ya. yang urgent gitu. Ya. Pengen ngumpul terus mungkin ada updatean baru dan sharing-sharing dari teman-teman, saya rasa akan berguna juga buat saya gitu. Oh ya, ya atau ya baik yang alumni yang mau reuni juga, antar reuni atau dengan saya atau dengan peserta juga sama-sama, namanya juga apa yang kita diskusikan, baik saya belajar dari teman-teman juga, nanti juga dari Mbak Diana atau dari yang lain-lain juga, kalau misalnya ternyata ada masukan juga, itu juga kita bisa menambah lagi, memperkaya sudut pandang. Jadi mohon kalau memang ada tanggapan, baik mau melalui chat boleh, jadi senyamannya saja, mau langsung juga boleh gitu ya. Jadi saya tahu juga nih untuk yang alumni juga ini kebutuhannya apa. Gitu. Mas Yos. Ya, Kang Gito. Ya. Jadi kalau kebutuhan saya gini Mas Yos. Ya. Awal 2022 ini kebetulan saya sama Reni itu megang anak-anak SMA, anak-anak yang mengalami pubertas. Nah, kenapa saya milih untuk spiritual dan energi, Mas Yos? Karena yang saya temuin, anak-anak ini kayak kehabisan energi, Mas Yos. Mereka kayak kehabisan energi positif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa spiritual? Saya nggak tahu apakah itu mereka berhalusinasi atau apa. Karena ada beberapa anak yang mereka sampai di titik self-harm, mereka menyakiti diri sendiri, mereka seperti mengalami halusinasi, melihat hal-hal yang, mohon maaf nih, hal-hal yang gaib yang seperti itu. Dan ketika dengan metode ruqyah, saya ruqyah, ya, ternyata ada perubahan karakter, ada perubahan sifat yang signifikan, yang membuat saya berpikir, ini ada apa dengan spiritual mereka, ada apa dengan energi mereka. Karena harusnya di usia-usia mereka itu mereka bisa mengakses banyak energi, karena secara metabolisme, secara kinerja tubuh dan segala macam mereka harusnya tidak banyak masalah. Tapi ternyata banyak di antara mereka itu yang kedodoran, baik secara energi, secara fisik, dan akhirnya berpengaruh ke prestasi sekolah, kesehatan, dan ada beberapa yang sampai mengalami disorientasi seksual, Mas Yos. Seperti itu. Kebutuhan saya adalah saya ingin memetakan diri saya untuk masalah spiritual dan energi. Harapan saya sih saya bisa berbagi energi, bisa saring energi ke mereka, dan saya juga memiliki akses untuk mengakses energi
alam semesta seperti itu, Mas Yos. Terima kasih. Oke. Dari yang disampaikan Kang Sugito itu, ini juga termasuk yang sudah apa namanya contoh konkret kebutuhannya ya. Oke, biar apa mempersingkat waktu, saya yang Tereni saya jawab setelah yang ini. Saya jawab dulu yang Kang Sugito dulu ya. Nah, kita mesti lihat kacamata yang memang lebih luas gitu ya. Kalau misalnya ternyata dari apa namanya metode religius itu misalnya dilakukan sudah membawa hasil, itu silakan diteruskan saja gitu kan. Tetapi apakah itu apa namanya benar-benar persoalan area metafisik dan persoalan, kalau spiritual energi yang saya maksud itu benar-benar mengenai yang energi yang dihasilkan oleh makhluk hidup ya. Tetapi kalau lihat dari kondisi seperti itu, kita agak keluar dulu. Kadang-kadang bahwa yang dihadapi seperti itu bisa karena kondisi psikologis. Mungkin contohnya begini, di sini seingat saya yang profesinya psikolog ada Bu Vina yang nanti ditanggapi juga, atau ada yang teman-teman yang lain yang dari psikologi ya. Misalnya contoh kerasukan, kalau teman-teman dengar kerasukan. Kerasukan itu bisa sesuatu yang sebenarnya karena kondisi psikologis. Ya, jadi karena beban pikiran membuat dia histeria, dia menyerupailah kejadian seperti kerasukan. Nah, atau kerasukan itu memang betul-betul karena ada memang makhluk non fisik yang memang mengendalikan orang itu. Nah, kalau ditanya yang mana, ya sebaiknya memang kita mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah itu karena psikologis atau memang betul karena ada energi di luar energi yang bersangkutan, gitu. Ini untuk gambaran teman-teman. Nah, kalau untuk teknik, kalau ingin bertanya tentang tekniknya sendiri, penguasaan energinya itu mau nggak mau itu apa namanya perlu masuk di kelas ajian serat jiwa. Di sini beberapa ada alumni ajian serat jiwa ya. Mbak Diana, singkat saya, siapa lagi ya yang alumni ajian serat jiwa. Jadi kita perlu punya kemampuan untuk mengenali apakah asumsi kita bahwa kejadian ini karena energi, itu betul karena energi atau kondisi psikologis. Jadi itu misalnya pembahasan energi tadi, dia misalnya energi drop atau segala macam, itu karena memang dia apa namanya psikologisnya, motivasinya drop sehingga mengalami itu, atau apa karena halusinasi misalnya, itu pun bisa terjadi karena kondisi psikologis, beban yang terlalu tinggi gitu ya, itu bisa terjadi. Tapi kita, kalau dari saya juga perlu berhati-hati untuk tidak semudah itu, oh ini misalnya halusinasi yang sifatnya psikologis sehingga ditangani oleh profesi dari psikolog atau psikiatri. Oh ini ternyata halusinasinya karena yang non psikologis. Nah, itu perlu memang kompetensi orang yang mengukur kejadian itu, gitu. Nah, kalau ditambah satu lagi, kalau buat saya misalnya kalau kondisi seperti itu, apalagi misalnya Kang Sugito itu juga sudah alumni apa namanya Grafo, itu bisa sebaiknya dibantu juga lihat dari apa namanya tulisan tangannya untuk menentukan betul nggak sebenarnya itu yang mana, apakah benar-benar karena kondisi psikologisnya atau yang non psikologis. Itu dari tulisan tangan kan terlihat gitu. Begitu Kang Gito. Jadi teknisnya gimana gini, Dok? Ya. Setiap teman-teman yang kesini yang mengalami gangguan itu, langkah awal saya adalah untuk menulis. Dan rata-rata memang benar kata Mas Yos, bahwasanya kondisi yang mereka alami itu memang overload
overload beban pikiran, emosional dan segala macam, karena kombinasi jelas itu ada selain yang acak-acakan ada gitu, dan semuanya itu memang saya sendiri bahkan bisa dengan grafo ini bisa menentukan apakah memang yang ketika dia mengalami histeria yang over, orang bilang mungkin possession atau kesurupan dan segala macam itu, apakah itu dipicu karena dia mengalami tekanan emosional ataukah memang ada energi lain yang menguasainya. Tapi sejauh ini Mas, yang saya dapatkan di mereka adalah perubahan perilaku, entah apapun yang disebutnya, apakah kesurupan segala macam, memang pemicu awalnya adalah di tekanan emosional. Nah, yang saya ingin mintakan tadi di samping untuk memetakan energi itu adalah, kemarin saya sempat gini Mas, saya sempat punya kenalan. Ini mau nanti dikoreksi kalau ada salah materi. Kenalan ini dia sebenarnya basically-nya dia adalah terapis, tetapi salah satu metodenya kenapa saya suka ngobrol dengan beliau ini adalah dia menggunakan metodologi satu. Sebelum dia memegang tubuh seseorang untuk terapi dan segala macam, dia menyelam ke alam bawah sadarnya untuk apa? Untuk transfer energi, Mas, transfer energi positif alam semesta agar pemulihan itu baik secara fisik dengan diurut maupun secara metafisik dengan transfer energi. Nah, yang mau saya tanyakan ke Mas Yos itu adalah bagaimana nih kita sebagai yang apalagi yang mengurusi hal-hal yang seperti itu memiliki metodologi untuk bisa mengakses energi alam semesta yang kita tahu sebenarnya kan energi alam semesta ini kan terus memperbaharui dan gak akan pernah habis gitu loh Mas. Cuman kan karena ada keterbatasan pengetahuan dan pemahaman, akhirnya kita sebagai manusia itu kesulitan untuk mengaksesnya. Nah, kalau boleh berbagi tips, seperti apa sih sebenarnya kita bisa mengakses energi itu, Mas? Seperti itu, Mas Yos. Terima kasih. Oke. Baik. Jadi kalau ditanya cara untuk kita bahasa praktisnya ada menjadi praktisi di bidang energi alam semesta lah ya, karena istilah energi yang dimaksud di sini banyak penggunaannya. Jadi jawaban singkatnya sih sebenarnya adalah dengan mempunyai kemampuan metode-metode tentang pengelolaan energi dan penggunaannya. Jadi teknik pengelolaan dan pemanfaatan energi itu. Kalau di luar sana itu kan banyak soal tekniknya ya. Ada yang menamakan itu tenaga dalam, ada yang reiki, ada yang kundalini, ada yang qigong atau apa, yang semua itu pengelolaan energi. Jadi praktis kalau ingin berkecimpung di sana ya perlu belajar yang di area energi gitu. Jawaban singkatnya sih begitu Kang Gito gitu. Ya. Cukup Kang Gito? Oke, kalau yang itu saya sudah masuk Mas Yos, penjelasan Mas Yos. Nah, sekarang kalau boleh saya minta penjelasan sebenarnya yang dimaksud Mas Yos Andi mengenai ini kan ada pilihan spiritual dan energi Mas Yos. Spiritual yang dimaksud itu apakah spiritual yang nanti ada kaitannya dengan keimanan masing-masing orang, untuk menguatkan keimanan masing-masing orang, apapun itu yang mereka yakini, ataukah spiritual yang seperti apa Mas Yos? Ya, jadi kalau kita bicara ke konteksnya atau perspektifnya spiritual, yang saya tawarkan itu adalah adanya perbedaan antara agama dan spiritual juga ya. Agama berarti itu agama
menjadi agama yang masing-masing itu menjadi ranah spesialis atau privatnya masing-masing. Biasanya kalau spiritual itu lebih dikenal cakupan lebih luas untuk kondisi tentang manusia, tentang alam semesta yang lebih luas gitu. Jadi untuk kalau jawabannya merujuk lebih teknis kepada kelasnya ajian serat jiwa, jadi mereka harus mantap dengan keimanannya masing-masing, agamanya masing-masing, baru mereka menurut saya masuk di area spiritual energi gitu. Jadi tidak lagi menjadikan nanti agama itu menjadi nanti perbedaan bagi teknik yang itu adanya di area sains. Karena buat saya spiritual energi itu nanti walaupun dia berbahasanya spiritual, kalau untuk yang spiritual energi yang saya kembangkan itu adalah area tetap berbasisnya kepada sains gitu. Jadi kenapa spiritual? Jadi kenapa dikatakan spiritual energi? Jadi energi yang dikelola dan pemanfaatannya ini berbasisnya kepada spiritual. Ya, dan tentunya berarti tadi perlu kematangan dari agama berdasarkan keimanan masing-masing. Itu yang dimaksud gitu. Oke, terima kasih Mas. Nah, berdasarkan yang Mas Yos sampaikan tadi, memang nggak tahu apakah ini cuma pikiran saya sendiri atau seperti apa, tetapi berdasarkan kasus-kasus yang masuk akhir-akhir ini mengenai tulisan, ternyata kondisi keimanan seseorang, entah apapun itu keyakinannya, agamanya segala macam, kondisi keimanannya seseorang itu seperti apa, terus itu dikorelasikan dengan emosional, itu ternyata pasti perbandingannya itu berbanding lurus, Mas. Semakin imannya itu lemah, maka potensi dia kena gangguan emosional itu semakin tinggi. Dan satu lagi, semakin dia kena gangguan emosional tinggi, maka akan semakin juga dia mengalami bentuk destruktif dari gangguan emosional. Baik itu yang nantinya diperparah dengan mungkin ada, kalau bahasa kami nih, bahasa umat Islam, kayak gangguan jin dan segala macam, ataupun dia akhirnya jadi disorder, contoh misal kayak OCD, kayak yang sering saya temuin OCD sih Mas, yang dia sampai di sini saya punya muridnya Reni itu anak cowok, dia kalau main 45 menit Mas. Ya. Dan dia ngerasa kayak nggak, kalau nggak seperti itu tuh nggak ngerasa bersih gitu loh. Ya. Nah, akhirnya seperti yang Mas Yoyo bilang, yang menjadi beban terutama saya dan Reni ini adalah bagaimana ketika kami harus, yang kenapa saya milih spiritual dan energi itu, bagaimana kami harus menstabilkan kondisi spiritual, kondisi keimanan kami, kondisi keyakinan kami, agar satu, kami bisa mengakses energi alam semesta, bisa sharing energi. Yang kedua, ketika kami tidak bisa melakukan hal itu, maka kami akan kesulitan untuk meyakinkan kepada teman-teman yang datang ke sini, klien yang datang ke sini, untuk bisa apa? Untuk bisa yakin dengan keyakinan mereka, agar mereka juga mendapatkan bahasanya ketenangan, dan mereka bisa mengakses energi juga gitu Mas. Dan kebutuhan saat ini adalah kami dan Reni itu masih berusaha, karena kami belum diberikan kesempatan untuk mendapat kesempatan ikut ASJ nih Mas. Kami masih berusaha untuk bisa dengan berbagai macam bahasanya itu pemahaman dan akses informasi yang kami dapat secara otodidak. Contoh misal seperti meditasi, seperti yang mana itu. Saya kemarin itu ikut yang masuk kondisi trance itu loh Mas, yang untuk memasukkan sugesti positif ke dalam diri, untuk meyakinkan diri agar alam bawah sadar kita itu siap untuk
bisa mungkin mengakses alam energi, untuk bisa meyakini apa yang sudah kita targetkan. Nah, sekarang ini yang kami lakukan sampai ke tahap itu, Mas Dan. Sebenarnya apakah sudah sesuai yang kami lakukan ini? Ya semoga nanti kami diberikan kesempatan untuk ikut kelas ASD biar semakin jelas, Mas. Tapi apakah sudah tepat yang kami lakukan ketika kami mencoba belajar secara otodidak dengan, kalau sekarang sih yang saya jalanin adalah setiap badas sholat saya berusaha untuk masuk ke kondisi trance. Untuk yang dulu Mas ijazahkan mengenai ASJ level 0, itu saya sugestikan ke alam bawah sadar sampai saat ini gitu loh, Mas. Apakah itu sudah sesuai atau sudah sudah tepat yang kami lakukan? Begitu, Mas Yos. Baik. Oke teman-teman, saya jawab dulu yang kebutuhannya Kang Sugito dulu ya. Jadi gini, kalau misalnya dari sisi mindset atau keyakinan dari klien misalnya, atau orang yang perlu disupport itu tentang area spiritual dan energi misalnya, ya praktis memang kita sebagai orang yang mensupport itu perlu memiliki kemampuan di area itu. Bahwa belajarnya sendiri, saya juga harus menekankan gini, baik misalnya terkait dengan grafo, tentang energi, tentang hipnosis, itu teman-teman tidak harus belajar di kelas saya. Ini penekanannya. Jadi acara kita itu bukan untuk membawa teman-teman harus memilih kelas saya. Enggak. Kalau misalnya Kang Gito merasa bahwa di tempat lain itu ada yang lebih efektif untuk kaitannya dengan pengelolaan spiritual energi atau apapun namanya itu monggo saja gitu. Yang penting itu memang bisa membantu menjawab kebutuhannya Kang Sugito. Nah, sebenarnya baik mau spiritual energi, apapun penamaannya lagi ya teman-teman ya, sebaiknya menurut saya sebaiknya tidak autodidak gitu, karena resikonya besar. Sama dengan keilmuan yang lain. Saya contohkan seperti berenang lah. Orang-orang mau misalnya berasumsi bahwa berenang bisa autodidak, bisa saja. Tetapi kalau yang mendapatkan pelatihan langsung memang dari mereka pelatih yang kompeten, tentu hasilnya akan berbeda, ya kan? Nah, contoh yang lebih konkret misalnya katakanlah misalnya grafo orang mau otodidak bisa enggak? Ya bisa iya, bisa tidak, tergantung dari penguasaan belajar mandirinya seperti apa, tapi pasti akan berbeda dengan mereka yang belajar langsung di pelatihannya, karena kalau autodidak itu juga sumbernya dari mana itu kan perlu jelas. Kalau misalnya sumbernya hanya misalnya berbasis teknik dan metode, tanpa dibarengi pengalaman yang lebih luas, itu akan berbeda. Kalau di pelatihan biasanya sudah diberikan adanya aplikasi di lapangan, terus pengalaman-pengalaman dari trainernya seperti apa. Demikian juga keilmuan yang lain, ya, hipnosis atau apa. Jadi grafo, hipnosis, NLP atau ilmuwan yang lain-lain atau metafisik dari hanya duga-menduga, nah itu resikonya harus ditanggung. Saya semua ilmuwan yang saya baik yang saya pakai maupun yang saya ajarkan, sehingga saya semuanya melalui pelatihan, karena saya bukan hanya ingin mendapatkan metode dan teknik baku atau standar, tetapi dari pengalaman yang tidak bisa diambil kalau hanya autodidak gitu. Ini jawabannya juga berlaku untuk teman-teman yang lain, bukan tukang gitu aja gitu. Jadi kalau misalnya hanya menduga-duga saja, bisa iya bisa tidak, bisa lama bisa cepat juga belajarnya, atau bisa juga malah nggak pas gitu. Nah itu beresiko gitu Kang Gito. Ya, terima kasih Mas Yos atas nasihatnya. Jadi ya memang ilmu itu harus punya guru sih, karena terakhir kemarin nanganin orang seperti Mas Yos bilang, kalau bahasanya dia punya amalan nggak punya guru jadi stres, Mas Yos.
Ya. Jadi gila dan akhirnya dia kayak kehilangan jati dirinya. Seperti itu Mas Yos. Ya, kalau biasanya ini juga teman-teman ya, kalau misalnya ada yang mendengar, wah kalau belajar metafisik atau belajar energi itu kalau nggak ada gurunya, ya paling sering sebutkan bisa gila. Ini perlu jawaban panjang yang sebenarnya tidak seperti itu. Tapi sebenarnya kalau punya trainer, punya guru itu akan lebih baik karena ada standarisasi, ada sistematik, ada pengalaman di sana dalam kita mempelajari sesuatu. Sebagai contoh lah, ini sharing gitu ya. Nah, ini saya dari area mentoring nih. Apa yang saya pelajari? Misalnya hipnosis ya. Saya hipnosis itu tuh berguru tidak kurang dari 5 guru sehingga saya paling minim itu tuh 5 guru. Grafo sehingga saya paling tidak itu 3 PhD guru saya. Untuk yang energi, saya berguru mulai yang di tradisional sampai yang modern. Itu lebih dari 5 tempat. Jadi apa yang kalau misalnya menjadi bahan misalnya yang di kelas saya maupun yang saya pakai pribadi, itu saya tidak saya olah secara otodidak. Kalau misalnya keyakinan teman-teman misalnya bisa mempelajari sesuatu secara otodidak, itu monggo saja ya. Saya juga tidak mau juga masuk di area sana. Tapi buat saya, keilmuan yang saya pakai, misalnya katakan yang grafo saya berguru minim sekali 3 yang secara langsung gitu ya. Dan itu PhD semua. Yang hipnosis itu juga kurang lebih 3 sampai 5 ada 5 seingat saya kalau mau disebutin ya. Metafisik itu lebih banyak lagi, baik yang tradisional yang tidak bersertifikat maupun yang metafisiknya modern. Jadi kalau saya begitu sih, gitu ya teman-teman. Ya, Mas Yos, paham, saya paham. Ya. Oke, sampai saya kembali ke chat dulu. Nah, ini tadi yang ini hubungannya dengan ilmu peta kehidupan, di bawahnya juga ada yang bertanya tentang kehidupan. Nah, ini saya menambahkan saja ilmu peta kehidupan itu juga, mungkin di sini juga ada yang belajar tentang keilmuan yang sama dengan penamaan yang berbeda. Nah, ke saya juga untuk yang ilmu peta kehidupan juga sama, itu juga belajar secara sistematik dan terstandar gitu ya. Walaupun akhirnya saya juga sama seperti grafo, saya mempunyai satu formulasi sendiri karena tiap guru yang saya pelajari itu punya keunggulan masing-masing, itu yang saya kumpulkan dan saya formulasikan menjadi satu yang sampai saat ini salah satu ilmu yang tidak saya ajarkan di tempat lain adalah ilmu peta kehidupan, gitu ya. Dan itu adalah sains, ya. Ini saya hanya menawarkan saja pandangan saya tentang ilmu peta kehidupan, gitu ya. Bahwa keyakinan teman-teman dari area manapun itu silakan saja. Tapi ini yang menjadi pegangan saya bahwa di dalam memahami manusia, saya background psikologi, mohon maaf ya Bu Vina ya, buat saya tidak cukup gitu, sehingga saya harus mempelajari keilmuan yang lain yang membahas tentang manusia, baik yang itu sifatnya tradisional, konvensional sampai yang modern gitu. Jadi diantaranya supaya apa? Bisa menjawab, karena kadang-kadang banyak juga persoalan yang tidak bisa dibedah hanya dari satu kacamata atau satu perspektif ilmu saja. Nah, termasuk juga jangankan saya masuk ke ilmu yang ilmu peta kehidupan dulu dan numerologi yang mungkin bagi banyak orang itu masih dianggap, kalau mereka memandang dari sudut pandang agama, dianggapnya itu sebagai ramalan, itu sebagai masih sesat. Bahwa awalnya misalnya grafologi dulu lah. Grafologi itu sekian tahun yang lalu itu kan juga masih dianggap sesat, itu sesuatu yang meramal gitu kan. Hipnosis juga pernah begitu. Hipnosis saya baru baca 100 minggu ini juga ada satu trainer hipno itu juga yang masih mengeluh ternyata ada orang
masih ada dari tokoh agama juga yang masih menganggap itu sebagai sesat, sebagai itu menggunakan kekuatan lain tanpa dia tahu persis bahwa apa sih hipnosis itu, misalnya apa sih itu grafo. Nah, termasuk ilmu peta kehidupan ini yang ditanyakan apa namanya akunnya Windria. Ada satu informasi yang diberikan oleh keilmuan ini mengenai peta-peta seseorang gitu. Dia masuk di area atau periode kehidupan yang seperti apa. Itu namanya peta kehidupan. Kalau ditanya tujuannya untuk apa, buat saya adalah untuk membantu. Sifatnya adalah saya menganggapnya sama seperti ramalannya, kalau menggunakan kata ramalannya BMKG gitu, tentang cuaca. Ya, oh besok ini cerah, oh ini berawan, hujan, badai dan sebagainya. Untuk apa? Supaya kalau besok mau melakukan aktivitas, misalnya keluar tempat tinggal, sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan kondisi cuaca seperti itu. Katakan mau hujan, cerah, badai dan sebagainya. Apakah kita akan terus atau kita mempersiapkan sesuatu? Nah, ilmu peta kehidupan itu juga gitu. Itu sebenarnya kalau saya menggunakan adalah bahasa ilmu untuk memprediksi periode kehidupan kita, ya, itu sedang masuk. Jadi dia bisa memberikan masuk dari rentang dari masa kecil sampai nanti di masa depan gitu. Nah, penggunaannya sekali lagi saya selalu berbasis pada begini. Dari tataran agama itu kita mesti matang gitu, bahwa apa namanya, jangan sampai ini juga apa namanya melanggar ketentuan dari agama. Saya selalu bilang ke teman-teman dulu yang di kelas offline gitu, bahwa agama dibuat di ranah privat itu selalu yang paling atas, keilmuan itu berada di bawahnya gitu. Tapi sifat dari keilmuannya itu adalah untuk membantu. Buat saya adalah untuk membantu. Dan kira-kira kalau besok cuaca cerah, saya ada keperluan keluar rumah atau tidak, apa yang perlu saya lakukan gitu. Kalau dia misalnya mau badai, saya tidak lagi ada kegiatan di luar rumah, ya sudah nggak terpengaruh juga badainya. Kurang lebih begitu. Sebelum saya jawab ke Teh Reni yang lebih konkret pertanyaannya. Begitu Teh Windri ya, teman-teman yang lain tentang ilmu peta kehidupan gitu. Saya baca dari chat yang dari Bu Aisyah, jelas Mas Yus melihat masalah orang lain dulu, siapa tahu sama, jadi bisa dengar jalan keluarnya. Betul, jadi kita bisa sama-sama belajar, juga mungkin apa yang kita diskusikan juga mungkin ada bisa menjadi ide buat orang lain juga, siapa tahu gitu ya. Sebelum saya lanjut yang chat yang di bawahnya, karena Teleni itu sempat nanya tentang bisnisnya dari kacamata peta kehidupan. Pertanyaan saya ini gini, karena peta kehidupannya Kang Sugito dengan Teleni berbeda, jadi teman-teman yang lain buat informasi, Teleni dan Kang Gito suami istri gitu ya. Nah, tiap orang itu peta kehidupannya berbeda. Jadi yang saya mau tanyakan ke Teleni, yang menjalankan bisnis ini siapa? Karena peta kehidupannya Kang Gito dengan peta kehidupannya Teleni berbeda. Jadi bisnis itu kami ngejalanin berdua, Mas. Untuk raciknya Reni, saya yang bagian pemasaran dan bagian produksi lah. Saya produksinya, nah QC-nya itu Reni, Mas. Yang menjual? Yang menjual Kang Gito siapa? Iya, yang menjual kami berdua sama. Kami masing-masing nyari teman segala macam untuk dijadikan reseller, dan kalau nganter pun sekarang berdua gitu loh. Kalau ketika ketemu dengan orang yang mau jual, ya kita berdua, kita ngadain. Biasanya metode yang kami lakukan, kami melakukan pendekatan secara personal. Bahkan ada beberapa yang kita berikan benefit untuk ya sedikit untuk membaca karakter kepribadian melalui tulisan. Seperti itu sih Mas metode yang kami pakai. Oke, sebentar ya, saya buka primbon karena ini kalau udah pertanyaan konkret, sebentar, saya masih cari punya Reni dulu. Sudah jalan atau baru mau akan?
Alhamdulillah sih sudah jalan 1,5 bulan ini, Mas. Memang sih sampai sejauh ini mungkin kalau dihitung sudah masuk sekitar 1.200 sampai 1.300 botol yang sudah terjual. Dan memang sejauh ini sih trennya walaupun tidak bisa dikatakan meningkat secara signifikan, tetapi memang setiap hari pasti ada transaksi gitu, Mas. Nah, Reni itu kayaknya dia butuh keyakinan bahwasanya kami ini sudah di jalan yang tepat gitu loh, Mas, ngejalanin bisnis ini. Karena ini seperti yang dulu Mas Yos ijazahkan, saya sekitar hampir 1 bulan terakhir ini intens mengamalkan ajian serat jiwa yang level 0 itu, Mas. Dan memang semoga ini jadi kenyataan. Trennya bulan ini tuh sejauh ini sih baru kabar, tapi semoga nanti jadi kenyataan. Benar-benar positif, Mas, dari ada teman yang menawarkan untuk mengelola akuisisi pabrik air minum yang di situ ada pabrik untuk minuman sari buah, untuk es krimnya dan segala macam. Ada beberapa orang yang menawarkan untuk menjadi supplier bahan bakunya. Terus ada tadi barusan hari ini ada yang menawarkan untuk mau bantu untuk ngurus izin PIRT, izin BP POM-nya dan segala macam itu, Mas. Tapi dan semoga kabar baik ini benar-benar menjadi kenyataan ke depannya. Nah, Reni itu butuh penguatan, butuh keyakinan dari Mas Yos bahwasanya tren yang selama ini memang kita sudah di jalan yang tepat dan bisnis yang tepat gitu, Mas Yos. Oke. Saya jawab secara universal. Jadi sebelum jawab yang kaitannya dengan bisnis, kalau tadi kaitannya yang dipraktekkan Kang Gito untuk yang level 0 itu yang tadi pertanyaannya tentang untuk pengelolaan energi itu dia belum bisa menghasilkan pola pemanfaatan maupun proteksi yang energinya untuk sifatnya proteksi ya, tapi memang sifatnya untuk yang rezeki gitu. Nah, untungnya di sini juga mungkin ada yang saya nggak usah sebut nama ya, ada satu yang di posisi baik, ada yang satu di posisi kurang, sempat kena JWR gitu ya. Saya berharap yang bersangkutan bisa dengerin dari kasusnya Kang Gito, karena Kang Gito sendiri bukan alumni IC yang menggunakan versi penuh dari pengelolaan energinya, tetapi bisa mendapatkan manfaat kondisi keuangan yang membaik. Tapi dalam ada gini, dari sisi petaki kehidupannya sebenarnya untuk tahun ini baik di Kang Gito maupun di TNI itu sebaiknya tidak terlalu aktif sebenarnya kalau hanya mengandalkan itu. Tetapi saya merujuk kepada teori saya dulu nih, teman-teman, dan Kang Gito ya, sebentar ya. Saya carikan filenya dulu. Jadi begini, karena Kang Gito udah bertanya, kalau yang alumni sih sudah paham ya. Jadi kalau yang ilmu peta kehidupannya itu informasinya berada di aspek ini. Nah, kalau soal kompetensi, skill, teknis itu ada di diri. Nah, energi atau spiritual energi, apapun sebutannya lah yang teman-teman pahami, mau tenaga dalam, mau reiki, mau cikum gitu ya, itu ada di area energi. Nah,
ketiga-tiganya ini idealnya dalam kondisi optimal supaya hasil yang kehidupan kita itu bisa tercapai secara optimal juga. Tetapi kondisinya, faktanya kan tidak selalu demikian. Kadang-kadang misalnya peta kehidupannya bagus, kondisi dirinya bagus, energinya belum. Kondisi dirinya bagus, energi bagus, kondisi peta kehidupannya kurang. Nah, ini yang terjadi pada Kang Gito dan Ter ini sebenarnya untuk yang di tahun ini sampai tahun ini saja. Kalau bertahan sampai tahun depan ya 2023 mulai ya. Ini sudah baik ya. Kondisi yang di sini sudah baik. Saya berharap juga penguasaan teknis untuk bisnis Lemonnya juga sudah baik. Nah, energi ini terbantu oleh yang level 0 itu. Seandainya ini plus, ini sudah belum plus, ininya tidak dijalanin secara ini, kemungkinannya bisa tidak lancar, gitu. Jadi karena ini sendiri sudah dilakukan teman-teman yang belum pernah tahu. Nah, ini yang dilakukan oleh Kang Gito ya, yang level 0-nya. Jadi membaca ini setiap hari ini memang membangkitkan energi untuk yang rezeki. Jadi begitu, Kang Gito, tangkep nggak? Paham, Pak. Mantap. Gitu. Jadi untuk tahun ini sebaiknya si level 0 kalau bisa sampai yang versi 3 gitu. Gitu ya. Berarti salah satu sarannya adalah kalau bisa level 3 itu adanya di ASJ Mas Yos ya? Level 3 enggak. Karena di level 0 itu ada versi 1, versi 2, versi 3. Itu maksud saya jadi kalau sudah selesai kan masing-masing ini kan ada persyaratannya yang levelnya 0, masih levelnya 0. Jadi tapi ada versi 1, versi 2, versi 3. Atau sebenarnya level 0, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kalau udah 3 selesai sebenarnya kalau misalnya kenapa perlu level 1 yang ASJ, kalau misalnya target keuangannya lebih besar ya, yang seperti yang teman-teman ASJ dapatkan, baca yang di grup juga itu yang saya tampilkan yang paling update itu memang dia melakukan itu masih level 2 ya, itu dalam kondisi pada waktu itu juga bisnisnya makanan gitu, bisnisnya makanan ya, tahu sendiri 2 tahun pandemi hasilnya minus. Nah, dia kebetulan berjodoh di kelas, dia juga termasuk yang praktek ya, dia beberapa kali sudah tembus targetnya, beberapa kali di atas sudah 200 juta per bulan lah gitu. Tapi kalau misalnya tidak alumni ASJ, yang saran saya yang level 0 pun versi 1, 2, 3 pun juga sudah banyak membantu orang banyak kok, teman-teman. Gitu. Level 3 itu yang paling lengkap itu kan, Mas? Versi 3. Ya, yang versi 3 itu yang paling lengkap itu kan? Iya, betul. Yang dijasahkan setelah 40 hari itu kan? Betul. Kalau sudah sampai ke versi 3, berarti teruskan yang versi 3-nya terus-menerus. Gitu. Ya, selama ini yang saya praktekkan emang yang itu, Mas, yang saya rutinkan yang itu. Berarti sudah sampai versi yang 3 ya? Ya, Mas Yos itu mengijazahkan itu seingat saya Mas ya. Ya. Mas Yos itu setelah yang 30 hari itu terus mengijazahkan lagi yang versi 2. Seingat saya baru 2 kali, Mas. 2 kali ya. Berarti kalau 2 kali, yang keduanya nanti sudah tercapai nanti mintakan saya yang versi ketiga. Oh, siap.
Iya. Siap. Tapi Nah, nanti saya cek dulu ya di data saya Iya. sudah sesuai atau enggak. Karena gini, kalau misalnya hanya bacaannya saja, akumulasi energi yang di masing-masing versi 1, 2 tidak tercapai, maka sebenarnya nanti dia hanya jadi afirmasi kosong saja gitu. Itu sebabnya teman-teman, kalau misalnya yang menggunakan afirmasi, visualisasi, kenapa misalnya ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang setengah, ada yang kurang gitu, karena memang akumulasi dari energi yang dikumpulkan untuk kebutuhannya beda-beda gitu. Oke, mengenai ketercapaian untuk yang versi 2 ini, tolak ukurnya apa Mas Yos? Apakah di waktu ataukah di pencapaian kami secara mungkin targeting atau mungkin kondisi ekonomi kami Mas Yos? Versi 2 masih waktu. Berapa hari? Apakah 40 hari atau 30 hari seperti yang kemarin? 40 atau 41. Oke Mas Yos. Ya, saya karena kemarin nggak tahu saya mulai dari kapan, tapi yang jelas saya sudah mulai, makanya akan mulai saya hitung dari hari ini Mas Yos untuk pengijazah untuk yang sudah diijazahkan versi 2, dan setelah itu 40 hari ke depan saya akan reminder Mas Yos untuk mengijazahkan yang selanjutnya, seperti itu. Ya, boleh Kang gitu. Gitu. Oke, saya lanjut ke yang lain ya. Dari Mbak Ira, penasaran di hipnoterapi dan peta kehidupan numerologi. Penasarannya apa? Jadi Mbak Ira dan teman-teman, sekali lagi saya tidak menjawab pertanyaan seperti itu. Penasaran karena kalau begitu itu mesti menjelaskan teori hipnoterapi, bahkan sebelum belajar hipnoterapi mesti belajar hipnosis gitu, peta kehidupan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan, persoalannya apa, nanti baru saya teman-teman ingin dibedanya dari yang mana. Jadi jangan minta saya untuk menerangkan ilmunya gitu. Gitu ya, Mbak Ira. Yang bikin penasaran apa? Harus ada kondisi yang dihadapi dulu, seperti tadi misalnya contoh bisnisnya daerah ini kan sebenarnya bisa dibedah dari tulisan tangan, bisa dibedah dari soal mindset, bisa dengan hipnosis atau NLP. Dari dia memilih itu peta kehidupan untuk dilihat apakah dari sisi periode kehidupannya mendukung atau tidak gitu. Kalau tidak mendukung, kira-kira apa yang mesti dilakukan. Tapi ternyata sudah dijalanin dan masih membawa hasil gitu, teman-teman. Oke, saya ke Renovo ini siapa ya? Selamat malam, Pak. Saya tertarik dengan penjelasan tentang peta kehidupan. Ada yang perlu ditambahkan nggak untuk Renovo itu? Panggilannya siapa ya? Ini dari Mbak Diana, ASJ Jos. Mungkin dari Kakak Diana mau berbagi tentang ASJ. Waduh, berbagi apa nih? Nggak tahu sih, soalnya tahu ngomong Jos gitu. Iya, berdasarkan pengalaman aja sih Mas, dari Ya. yang dari awal ikut ASJ lalu mengikuti segala yang disuruh di situ, banyak sih pengalaman positif yang dialami. Tapi juga nggak terus-terusan positif. Artinya gini, ketika saya mulai bandel, saya beberapa kali lalai gitu ya.
ASJ itu kan kita bicara tentang energi. Benar-benar energinya ngedrop sih. Kalau saya ngerasain energinya ngedrop dan banyak hal yang harusnya eh yang harusnya bisa dihadapi dengan energi yang lebih baik, saya tidak sanggup menghadapinya. Jadinya eh ya mengalami hal yang sesungguhnya tidak perlu terjadi gitu. Saya alami juga. Dan itu pengalaman di kehidupan kita gitu. Kebetulan kita di sini dapat guru yang sangat baik gitu di Mas Yos untuk menjelaskan sedetil-detilnya. Dan mudah-mudahan kalau teman-teman yang ada di sini punya kesempatan ikut kelas ASJ berikutnya, saya rasa itu sangat baik sih. Terus kalau menyangkut tentang agama, kebetulan saya Muslim, malah menurut saya nggak pengaruh sih. Ya sholat, energi yang kita pelajari di ASJ, sesuatu yang malah menurut saya membuat kita tuh lebih yakin gitu dengan keyakinan kita masing-masing. Begitu, Mas Yos. Ya, terima kasih Mbak Diana. Tadi kalau menggunakan kata bandel sih nggak perlu berkecil hati Mbak Diana, karena banyak juga biasa yang lain kalau kondisinya baik-baik saja ya tidak akan praktek. Kadang-kadang ada beberapa yang begitu ada kebutuhan ya baru mulai dijalanin gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau pas lagi ke saya paling kan tinggal tanya prakteknya jalan enggak ya gimana gitu kan, sama dengan olahraga kan gitu kan teknik metodenya sudah diberikan, tapi kalau tidak dijalankan sendiri ya hasilnya gimana gitu. Betul setuju itu. Iya. Jadi waktu saya mengalami itu juga saya udah tahu sebenarnya saya bakalan diomongin seperti itu sama Mas Yos, tapi sebagai saya tahu sih Mas Yos pasti mantau sih. walaupun nggak secara langsung ngomong gitu ya. Saya yakin sebagai seorang guru Mas Yos juga tahu lah perkembangan muridnya masing-masing gitu. Jadi kalau buat saya bener banget tuh Mas Yos bilang seperti olahraga, jadi nggak bisa berhenti dulu ntar mulai lagi terus berharap otot kita akan selalu tetap sama, nggak bisa emang sih, nggak bisa banget. Ya memang mesti dijalankan sendiri sih. Iya, ngalamin sendiri sih, itu harus ngalamin sendiri supaya bisa tahu gitu apa manfaatnya. Dan kalau emang sudah merasakan manfaatnya, sayang aja kalau dilepas gitu. Kayak saya, kalau yang saya alami, bukan saya ngelepas sih, yang seperti Mas Yos bilang, ketika udah nggak ada keperluan terus sok santai gitu. Iya. Begitu nggak ada keperluan, begitu cita-citanya kayaknya tercapai, terus mulai longgar. Nah, ketika mulai longgar ini, lalu kan yang namanya kehidupan tuh berjalan terus gitu. Jadi permasalahan dan tantangan itu kan selalu ada, terus kaget lagi. Padahal sebenarnya nggak perlu kaget lagi kalau kita udah selalu punya benteng yang baik begitu. Iya. Nah, kalau tadi bahasa Mbak Diana bilang mantau, bahkan sebenarnya saya memantaunya itu kan bukan pada waktu berlangsungnya kejadian atau setelah Mbak Diana curhat gitu kan, jauh sebelumnya. Saya itu kan pasti ada tujuannya, bukan hanya di Mbak Diana saja. Kalau misalnya apalagi sudah yang informasinya sudah kuat dari peta kehidupan, bukan di Mbak Diana saja sih. Ini katanya lagi ada yang minta advice saya, tapi saya nggak tahu hadir atau tidak. Sama, kalau ada yang secara khusus jauh-jauh sebelumnya sudah saya sampaikan, menabung. Ini mungkin kata menabung ini memang alumni ASJ yang lebih tahu persis bahasanya. Karena apa? Dan saya sampaikan kata menabung ini kan tidak ke setiap orang, karena tiap orang itu kan periodiknya atau peta kehidupannya beda-beda. Mungkin
Mbak Diana sendiri ingat di antara sekian banyak alumni yang satu batch itu yang paling sering bahkan di grup Telegramnya yang saya selalu ingatkan, kenapa saya tidak ingatkan yang lain, karena memang jauh sebelumnya informasi itu sudah ada. Jadi kadang-kadang ya gemes nggak gemes ya Pak Diana, kadang-kadang kayak gitu. Yang disampaikan itu kan kadang-kadang belum tentu dijalanin kalau tidak kepentok kan gitu loh. Betul, kalau belum kepentok belum tobat. Nah itu, nah kalau udah kepentok kan saya bisa apa kan, saya kan jauh-jauh hari sudah sampaikan gitu kan, kayak seperti Kang Gito sendiri, kalau boleh teman-teman boleh tanya ke Kang Gito itu pernah saya diskusi langsung waktu di tempat saya, seingat saya tidak kurang dari 2 jam nonstop. Mana Kang Gito ada nggak lagi bergabung nggak coba? Betul nggak? Tidak kurang dari 2 jam. Iya, saya nunggu di mobil 2 jam. Nah, itu jangan saya yang dijawab, ini yang yang punya kebutuhan jawabannya, Kang Gitonya membutuhkan sampai 2 jam itu. Nah, kira-kira dari 2 jam itu menghasilkan nggak ini? Sebenarnya saya itu waktu dari apartemen Mas Yos itu banyak hal yang kami lakukan, Mas Yos, untuk menetralisir energi negatif yang kalau Mas Yos dulu itu kalau nggak salah menyampaikan bahwasanya memang beberapa tahun ke depan itu tahun-tahun yang butuh perjuangan, dan salah satu untuk menguatkan perjuangan itu adalah mengurangi residu-residu negatif dari yang entah itu sekitar, mencari dukungan energi positif. Nah, setelah pulang dari apartemen itu saya melakukan yang Mas Yos sarankan. Misal, saya meminta maaf, meminta doa restu orang-orang terdekat. Ya, kalau terdekat orang tua, tetangga, dan segala macam untuk menetralisir energi negatif itu. Cuman setelah itu, kebetulan waktu itu saya dan istri itu ngurusin tetangga yang kebetulan dia sakit, dan vibes-nya itu negatif, dalam arti full konflik dan segala macam. Nah, akhirnya kami sudah menetralisir lingkungan, tapi akhirnya kami menyerap energi negatif dia, dan akhirnya setelah beberapa bulan mulai positif karena kami menyerap energi negatif orang yang kami support itu. Nah, itulah akhirnya kami drop secara energi, drop secara ekonomi, dan selama setahun itu benar-benar luar biasa. Nah, yang saya rasakan mulai akhir tahun 2021 masuk ke tahun 2022 itu saya mulai kan saya mendapatkan ijazah ASJ itu kan ketika yang saya bilang itu Mas Yos, yang saya ngasih testimoni ke kami pindah rumah, terus ketika saya mengamalkan ASJ yang versi satunya ternyata dimudahkan mendapat rumah yang seperti Mas Yos bilang, dari sirkulasi udara, dari ini segala macam. Nah, tetapi kebetulan setelah itu kami agak kendor lagi Mas Yos untuk mengamalkan ASD itu. Terutama Reni. Reni itu beberapa tahun, 1 tahun belakangan itu kayak kehilangan orientasi, kehilangan visi. Dan akhirnya saya sama Reni itu lebih banyak untuk apalagi yang saya kalau dia sudah drop itu saya banyak ngomel dan segala macam. Kamu tuh maunya apa? Kamu tuh hidup kamu mau apa? Seperti itu. Dan Reni ketika bingung dia drop, secara emosional dia drop, dan akhirnya energi positif yang harusnya kami bisa pakai untuk moving forward itu habis untuk saling menetralisir, Mas Yos.
saling menetralisir, saling sharing energi antara saya dan Reni, akhirnya kita nguplek aja di rumah. Nah, kebetulan alhamdulillah di tahun 2022 ini ketika kami mulai untuk membuka rumah, tadinya saya sama Reni itu tidak terlalu sering terima tamu, tapi di tahun 2022 ini banyak tamu yang ke rumah, anak-anak SMA, klien dan segala macam. Rumah itu nggak pernah sepi. Sampai kami dikasih kesempatan itu sampai setelah Lebaran. Ramadan itu terakhir ramai dan setelah Lebaran. Nah, setelah Lebaran ini saya mulai tadinya saya mengamalkan ASJ level versi 2 itu hanya kalau ingat Mas Yos. Nah, setelah Lebaran ini saya banyak membaca buku yang dikasih Mas Yos yang AM Rookie itu Mas, yang bukunya kecil yang tentang booster itu. Nah, saya bolak-balik buku itu, kenapa ini segala macam. Saya mulai belajar untuk cara duduk yang benar, cara bernafas yang benar, cara mengoptimalkan alam bawah sadar dan segala macam. Nah, di awal yang AM Rookie 1 itu apa ya Mas? Ya. Brand booster itu, nah disitulah saya menemukan, oh berarti saya harus seperti ini nih. Nah, dari semua buku Mas Yos itu memang banyak buku yang menginspirasi, yang membuat akhirnya mindset saya itu positif dari NLP-nya, dan dari situ juga saya mulai untuk mengubah persepsi Reni tentang beban masa lalunya, tentang mental blocknya, tentang visi kehidupannya gitu loh. Tetapi memang untuk saat ini yang masih menjadi mental block Reni itu adalah grafoterapinya Mas Yos. Makanya tulisannya masih acak-acakan dia Mas. Nah, Udah ngaku kok, jarang nah, jadi akhirnya 1-2 bulan inilah saya mulai mengamalkan ASJ itu. Setiap mau berangkat ke masjid, saya pasti mengamalkan ASJ versi 2. Nah, disitulah mulai ada perbaikan, dari tiba-tiba ada yang menawarkan untuk ini, dan Reni tiba-tiba, coba bikin ini yuk. Dan ketika kita tawarkan ke teman-teman, memang sejauh ini Mas, saya bersyukur banget sejauh ini dari yang kami tidak megang duit sama sekali, sekarang ya walaupun tidak banyak sesuai target, tapi kami duit itu ada, alhamdulillah. Nah, dengan seperti itu saya memang memasang, Oktober ini saya memasang target untuk secara finansial, saya memasang target yang besar. Dengan saya berharap sih bisa mengakses kemudahan dari ASJ itu sebagai wasilah saya untuk bisa memenuhi target yang saya pasang Mas. Ya modalnya sih saya modal keyakinan bahwasanya segala sesuatu yang kita yakini dengan persepsi positif, dengan mental yang positif, dan kita menghilangkan mental block segala macam, saya yakin akan dimudahkan. Apakah sesuai dengan target atau segala macam, nah itu kembali lagi gitu. Tapi secara keyakinan diri, Reni juga sekarang mulai berbenah untuk kembali lagi mau grafoterapi segala macam. Saya menjadi lebih yakin bahwasanya ya memang kuncinya ada di persepsi diri kita, mau seperti apa kita ngejalani hidup ini, gitu Mas Yos. Ya, gitu. Jadi itu sharing yang menurut saya bermanfaat ya. Jadi kalau ya kadang-kadang banyak orang ikut training ini, training itu, atau banyak misalnya diskusi atau minta apa namanya diskusi gitu ya. Tapi kalau tidak dijalankan yang seperti saya sampaikan ke Mbak Diana tadi, ya hasilnya enggak ya. Kita kalau mau sehat ya makanan, olahraga gitu kan. Kalau kita mau apa namanya bisnis kita baik ya, hal-hal yang di segitiga yang tadi ya sebenarnya yang kalau kita melihatnya yang mana. Kalau misalnya yang menurut kita bisa mensupport, kita tahu begitu. Kalau kita misalnya longgarkan, misalnya hasilnya juga jadi longgar, ya berarti kan memang
memang harus dijalankan kembali gitu. Gitu.